Shalom, Shalom Kak, Shalom, selamat siang. siang. Kak, nanti sambil kakak kesaksian, kalau ada di bawah yang Hmm? kejang-kejang, biarin aja Kak ya. Udah tradisi seperti itu. Kalau di atas kesaksian, di bawah kejang-kejang, karena mereka tidak kuat mendengarkan kebenaran. Itu, yes. Udah biasa juga sih saya juga ini Oh udah kayak. biasa, yes. Jadi aku ingatin dulu, takutnya nanti kakak lihat-lihat typingan di bawah kan, itu memang Udah luar biasa. biasa Terus bahkan ujung-ujungnya nanti sama ya kak, keluarga kalau sendiri juga kalau mau tadi nih ujung-ujungnya disuruh perbendaharaan juga baca udah ayat biasa. sebelumnya, tapi mereka juga nggak mau membuktikan apapun ya kan. Mereka lagi kejang-kejang dengan Iya. iman mereka kak. Itu bahkan si Rico ini yang akunnya besar itu ngapain dia masuk ke sini? Emang kamu lagi nggak buka komal aja sendiri sana? Ya. Gitu. Ya udah kita mulai aja ya. Shalom, salam kenal sebelumnya kak ya. Iya, salam kenal juga. Ah, ah. Perkenalkan, biasanya aku kalau di sehari-hari itu dipanggil Dian. Cuman emang karena aku juga eh, suka nyanyi-nyanyi juga, jadi biasanya aku ada nama panggung itu Nyam sebenarnya. Oh gitu. Ah, ah. Iya. Silahkan kak diceritakan kenapa kakak bisa memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kakak. Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh lahir dan tumbuh itu di keluarga Muslim sebenarnya karena dari pihak ayah sendiri itu orang Minang. Kalau orang Minang udah pasti agamanya Muslim kan. Makanya waktu pas terima Tuhan itu juga banyak yang nanyain loh, kamu Minang kok bisa-bisanya kepikiran buat terima Tuhan gitu kan. Jadi itu sebenarnya udah lama banget ada kepikiran buat pindah. Sebenarnya tuh udah dari zaman sekolah di SMA mungkin kayaknya. Aku udah lupa-lupa ingat sih. Sebenarnya ada kepikiran apa aku pindah aja ya karena dari kecil ya kayaknya masih umur SD lah itu kan aku kan di apa masukin kayak ngaji gitu kan. Terus keluarga juga kebetulan yang Islamnya termasuk fanatik gitu kan. Terus dibilang sampai kalau misalkan aku tuh sampai nggak boleh punya temen di luar agama Islam gitu. Pokoknya nggak dibolehin banget teman punya temen orang Kristen, orang Buddha atau pokoknya di luar selain Islam tuh nggak boleh gitu temenan. Sampai aku nanyain, emang kenapa sih nggak bolehnya tuh kenapa? Terus alasannya, ya nanti kamu jadi murtad, digituin. Jadi dari kecil tuh aku udah dapat doktrin seperti itu kan. Cuman karena aku punya yang emang bandel, jadi ya aku nggak aku dengerin aja sih, nggak aku dengerin omongan nenekku, omongan orang tuaku. Aku nggak aku dengerin lah, jadi biarin aja aku tetap temenan sama non muslim juga kan. Terus apa setelah banyak banget aku tuh dibilang tuh emang bandel dulunya, jadi eh, disuruh pakai hijab juga ogah gitu, kayak apa sih sampai sampai tuh apa ya, eh ayahku dulu waktu pas aku kuliah sampai bilang, ayah nggak mau ngebiayain kamu, nggak mau nyekolahin kamu kalau kamu nggak pakai hijab. Itu jadi apa ya, kok di sini aku banyak di apa ya, banyak pantangannya gitu, nggak boleh ini nggak boleh ini. Terus apa, eh, yang aku dapetin itu banyakan itu jadi ada ancamannya. Jadi misalkan kenapa nggak boleh ini karena nanti kamu jadinya masuk neraka ya, jadi kayak gitu sih sebenarnya. Udah kan, terus sampailah aku di masa yang kenal sama
salah satu anak pendeta ceritanya. Yes. Sempat sempat punya hubungan sama beda agama gitu kan. Di satu sisi aku juga nggak, waktu itu aku bilangnya aku nggak mungkin masuk ke Kristen, kamu juga kan nggak mungkin masuk ke Islam. Jadi ya akhirnya kita pisah aja gitu karena sama-sama nggak bisa, ada yang ngalah gitu kan. Terus sampailah di kejadian aku tuh bingung sebenarnya aku tuh maunya kemana gitu. Ke di agama sebelumnya tuh aku kayak nggak ngerasa ada kenyamanan gitu, nggak, apa ya, aku sholat tapi aku nggak dapat apa yang aku cari tuh nggak dapat. Terus sampai akhirnya aku pernah benci banget sama Kristen. Silakan dilanjutkan. Silakan. Jadi aku pernah benci banget sama Kristen tuh gara-gara lagu TikTok yang Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu aku sampai benci banget sama lagu itu. Kenapa sih harus ada lagu itu gitu, sampai terus sampai temanku yang lain tuh kayak yang, kamu kenapa gitu, kok semarah itu kan denger lagu itu doang gitu. Ya nggak tahu, kata aku nggak suka aja gitu kan. Ya. Sampai akhirnya aku kemudian, sekarang aku kan di Bandung, pindah gitu. Karena dapat kerjaan juga di Bandung gitu kan, terus aku pindah ke sini. Kemudian aku tinggal sama keluarga angkatku yang Kristen. Aku sampai tersentuhnya ini karena di puasa tahun kemarin, kalau nggak salah ingat, aku lahir baru kan masih baru Oktober tahun kemarin, jadi kan udah masih sempat ngerayain puasa kan, masih sempat ngerayain puasa. Pas aku tinggal di rumah mama angkatku ini yang emang Kristen, dia tiap kali sahur dia yang ngebangunin aku. Yes. Terus jadi apa ya, dia memberikan toleransi tentang kebebasan aku untuk beribadah, bahkan dia ngebantuin. Tapi kenapa aku bisa sampai sebenci itu dengan Kristen gitu kan. Di situ kayak aku, apa ya, kok bisa gitu ya. Tapi sementara di keluarga aku aja, di yang keluarga asliku, kalaupun ada orang Kristen itu malah dimusuhin gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya aku ngerasa bedanya di situ. Terus dapat masalah di keluarga asli. Jadi ini aku disclaimer, aku mungkin nyeritain sedikit aib keluargaku ya. Jadi di Silakan, Kak, tapi jangan terlalu ke dalam banget ya ceritanya. ya. Jadi di keluargaku itu apa ya? Kalau untuk misalkan selingkuh terus nikah lagi, bisa punya lebih dari satu istri, itu adalah hal yang wajar. Di situ aku tuh bener-bener nentang gitu loh. Kayak apa sih gitu? Emang nggak cukup aja sama satu istri aja nggak cukup gitu kan? Sampai itu terjadi di ayahku sendiri, yang jadinya aku ngerasa kecewa berat sama bapakku sendiri gitu. Sampai akhirnya aku tiba-tiba kontakanlah sama adikku, kita sama-sama mengalami kekecewaan yang sama gitu kan. Terus awalnya kita cuma iseng aja ngomong, apa kita pindah aja, katanya gitu kan. Gak ada yang nyetus gitu, apa kita pindah aja ya mbak, kita jadi Kristen aja, katanya gitu. Emang kenapa, coba pikir-pikir dulu. Aku masih denial sebenarnya. Itu tuh
secara nggak langsung sebenarnya Tuhan tuh udah manggil gitu loh. Betul 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 betul. Kan aku masih denial gitu kan, masih yang "Ah, enggak buat apa gitu kan. Cuman ya aku narusin lagi lah, aku coba mikir lagi apa iya aku harus pindah gitu kan. Aku tuh pengen nyari tenangnya doang sih sebenarnya. Pengen nyari apa itu damai itu tuh aku nggak dapet gitu kan. Betul. Akhirnya di tanggal 16 Agustus 2023 kemarin aku coba ikut sama kakak angkatku ke gerejanya dia. Coba ikut. Dia udah nanyain juga, "Kamu yakin mau ikut? Kamu yakin mau ikut?" Gitu kan. Terus iya kata gitu. Aku pas baru masuk gereja itu cuman ya karena nggak tahu kan ibadahnya gimana, nggak tahu karena emang nggak pernah sama sekali gitu kan. Iya. Dan pas aku duduk diem dengerin khotbah lagu-lagunya aku nangis. Aku nangis itu karena lagu yang intinya gimana pun kita, Tuhan Yesus itu nggak kemana-mana gitu loh. Dia tetap ada buat kita. Jadi Tuhan Yesus itu yang milih kita, dia yang narik kita, bukan karena perbuatan kita, bukan kebaikan kita, tapi apapun kondisi kita tetap dia itu jadi bapak gitu loh. Dan setelah aku beberapa kali ikut ibadah sama kakakku, di situ aku nemu, oh damai yang aku cari selama ini tuh di sini gitu loh. Ini yang bisa nguatin aku gitu. Sementara dulu itu aku nyari damai itu aku sampai pergi ke psikiater, berusaha ngelukain diri sendiri, pengen nyari damai itu kayak apa gitu. Terus aku juga dapat konsep setia itu setelah aku terima Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun dia ngajarin kesetiaan gitu loh. Terus kenapa dia yang sebelumnya kayak apa ya, nikah bisa sampai punya istri banyak tuh kayak jadi suatu kebanggaan gitu loh. Makanya aku tuh kayak dapetin semua yang aku cari itu setelah aku lahir baru gitu. Itu sih. Dan puji Tuhannya lagi, dulu aku nggak tahu cara apa, maksudnya aku nggak tahu suaraku ini, bakat aku yang dikasih sama Tuhan itu kepakainya di mana. Puji Tuhan, setelah aku lahir baru, aku dipanggil Tuhan buat melayani Tuhan. Jadi singer tetap di. Haleluya, luar biasa kesaksiannya Kak. Aku belum dapat poinnya Kak. Sebentar aku mau tanya ya, maaf sebelumnya aku mau tanya. Di titik mana Kakak benar-benar memutuskan aku memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika aku tahu ayahku tidak setia dengan mamaku. Ketika itu aku tuh kayak yang ini nggak bisa gitu loh. Aku harus nyari sosok yang bisa, sosok bapak yang misalnya buat ngobatin kecewanya aku. Aku kecewa sama bapakku. Sementara ada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai bapakku yang ya udah kamu tuh anak aku juga gitu loh. Jadi aku tuh apa ya, membangun hubungan dengan Tuhan Yesus itu adalah sebagai anak dan bapak gitu. Gitu. Berarti Kakak adalah Tuhan yang menganggap aku tuh anaknya gitu. Yes. Berarti Kakak berpindah agama itu ketika papa Kakak menikah lagi? Iya. Tidak setia. Jadi Kakak punya pikiran pengen cari bapak dan kebetulan Kakak mengenal Tuhan Yesus di situ, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Aku mau tanya lagi, apa perbedaannya Kak ketika Kakak di agama yang dulu dan
Dan sekarang kakak udah melayani Tuhan di dalam kehidupan kakak. Kakak udah jadi anak-anak Tuhan, sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang sangat mendasar perbedaannya, Kak? Yang mendasar, kalau aku sendiri ngerasanya emang aku jauh lebih bisa apa ya, menghadapi sesuatu itu dengan sabar gitu. Jauh lebih bisa sabar nahan emosi dibanding dulu. Mm-mm. Dan itu kakakku yang kebetulan emang kakak angkatku yang membawa aku ke gereja beliau, Ya. ya yang bilang, karena kan aku tiap hari memang sama kakakku ini kan, sama keluarga angkatku. Dan eh, dia bilang katanya, kamu dulu sebelum sebelum jadi anak Tuhan, kamu kalau misalkan ngadepin masalah itu gerasa gerusu gitu loh, jadi nggak tahu pokoknya mau gimana gitu. Terus kayak misalkan masalah finansial sendiri pun, misalkan nggak punya uang gitu, dulu aku sampai yang bener-bener nggak tahu, aduh besok makan apa ini gimana, besok gimana. Tapi sekarang aku nggak pernah namanya khawatir hari hari besok itu aku nggak makan, aku nggak pernah khawatir dengan masa depan tuh, aku nggak pernah khawatir karena aku tahu Tuhan Yesus sudah nyediain buat aku. Haleluya, itu yang sangat luar biasa. Kak, sebelum kita lanjut ke yang lain, ada teman-teman di bawah yang ingin dengerin kakak nyanyi sedikit puji-pujian, boleh nggak? Kalau boleh sedikit aja, silakan. Nyanyi apa dong? Nggak masalah, kakak mau nyanyi apa silakan. Sebentar. Yes, sebentar ya teman-teman di bawah, sabar ya, biar Kak Nyam-Nyam menyiapkan dulu. Luar biasa ya kesaksian pemilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena papa beliau tidak setia dan akhirnya beliau memutuskan berpindah agama, dan sekarang beliau menjadi anak-anak Tuhan. Nah, saya kasih tahu dulu buat teman-teman yang di bawah ya. Jadi kita nggak ada janjian ya sama Kak Nyam-Nyam ini. Kebetulan beliau ini salah satu teman di Instagram, berteman di IG, dan kami belum pernah kontak-kontakan sebelumnya. Tiba-tiba kemarin dia ada cerita sedikit, aku mau bikin kesaksian Kak tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan aku. Oh ya boleh kan, silahkan di TikTok Kak. Aku bilang gitu kan. Nah akhirnya nggak taunya Kak Nyam-Nyam ini punya akun TikTok, makanya kita kesaksiannya di TikTok itu. Jadi saya ini dulu, ini bukan janjiannya seperti apa, ini kami memang bikin janji untuk jadwal kesaksian aja, tapi tidak ada yang kami rekayasa atau apapun, semua sesuai yang kita alami dan kita jalani. Silakan Kak, nyanyi dulu boleh. Aku nyanyi ini lagunya. Ku cinta kau, rahmatmu nyata bagiku. Hidupku di dalam tanganmu. Ku tahu sungguh kau Bapakku dan sahabatku. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Dah. Haleluya, luar biasa, bagus sekali suaranya ya, merdu sekali ya. Kak Nyam-Nyam, aku manggil siapa nih? Kak Nyam aja ya, Kak Nyam-Nyam. Aku izin posting ya semua kesaksian kakak di semua media sosial aku ya, boleh? Nah, silakan kakak ceritakan lagi kesaksiannya, silakan, mungkin belum sepenuhnya tadi. Boleh cerita-cerita sedikit lagi tentang kesaksiannya, silakan. Aku kan lebih mau ngebalesin komen sih sebenarnya. Silakan, balasin aja Kak, itu, silakan. Ikutin beberapa akun-akun Kristen ya, mau itu akun pendeta, mau akun kakak juga. Di situ kan ada yang bilang,
banyak banget yang aku baca tuh, masuk Kristen nih pengen enak hidupnya, pengen nggak usah terus-terusan ibadah gitu kan, yang ibadahnya seminggu sekali. Ini mohon maaf, ibadah kita bisa tiap hari loh. Tiap hari, dan kita tuh harus berdoa sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Jadi ibadah kita itu tidak dibatasi dengan tata cara di waktu-waktu tertentu, tapi bisa tiap menit, tiap detik kita ngobrol sama Tuhan, kita serahin hidup kita sama Tuhan. Itu. Jadi di gereja aku sendiri, karena aku juga pelayan Tuhan, aku itu ibadah wajib itu pasti Minggu itu ibadah wajib, karena kan biasa aku tugas. Terus Kamis ibadah tengah minggu, itu ada Pondok Daud juga di hari Selasa, Rabu, Jumat, dan lain-lainnya itu banyak banget sebenarnya. Jadi kalau yang bilang ibadah pengennya cuma seminggu sekali, coba lihat dulu ya. Itu betul. Terus silakan yang lain lagi kalau mau kakak tanggapi. Ya, terus kayak yang iya pengennya enak aja gitu. Enggak juga, karena ya kita jadi orang Kristen, kita harus ikut pikul salib. Dimana waktu pas aku baru terima Tuhan aja, aku tuh udah dibilangin sama banyak orang, kamu juga bakal dibenci sama banyak orang. Yes, Tapi betul. benci kamu itu belum seberapa dibanding yang ngebenci Tuhan saat zamannya Tuhan dulu masih Iya, masih betul. ada. Gitu. Kalau masalah bicara dibenci Tuhan, kayak nggak masalah kita dibenci Tuhan, tapi di dalam Markus 13 ayat 13 sudah jelas kan, kamu akan dibenci oleh karena namaku, tapi yang bertahan sampai pada kesudahannya dia akan selamat. Iya. Itu. Silakan dilanjutkan nggak? Itu aku sangat senang sekali dengan kesaksiannya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau yang masalah dibenci sama manusia oleh karena nama Yesus sendiri itu aku pun ngalamin sekarang di keluargaku. Jadi aku sekarang karena aku udah terima Yesus itu kan dari sebenarnya udah terima Yesus tuh mulainya kan Agustus, cuman baru dibaptis itu Oktober. Eh, Kebetulan orang tua aku nggak tahu. Jadi baru-baru ini taunya, dan ya mungkin aku langsung dimusuhin, semuanya langsung diblokir. Tapi ya sedih, ada kecewa, ada rasa aduh gimana nih, orang tua aku sendiri ngemusuhin aku gitu kan, pasti ada lah. Tapi aku cuman percaya Tuhan Yesus nggak ninggalin aku nggak sendirian. Aku cuma berdoa Tuhan Yesus juga jamah hati orang tuaku, itu aja. Haleluya. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, Kak. Berarti di dalam keluarga kakak sekarang cuma kakak yang Kristen? Eh, enggak, adikku juga, tapi dia tidak ngomong karena emang kan karena mamaku sekarang tinggal sama adikku, jadi emang mereka tuh kalaupun ke gereja ya diem-diem gitu, alasannya ya, cuman aku tadinya sempat pengen kayak gitu juga gitu kan. Tapi aku mikir sampai kapan aku harus ngebohongin orang tua aku terus gitu, karena kan aku pernah dibilangin kalau kamu malu untuk malu memberitakan kalau kamu tuh jadi anak Tuhan Yesus tuh nanti bakalan malu juga buat apa ngomong kalau kamu tuh anaknya gitu loh. Iya. Ada yang ngomongin aku seperti itu. Jadi ya aku lebih milih jujur juga gitu. Ya walaupun memang mungkin menyakitkan hati mamaku, cuman ya aku cuman tetap selalu doain mama, Tuhan Yesus yang bakal jamah hati mama. Amin. Nah, aku mau nanya lagi sama kakak. Kakak pernah nggak sih selama berpindah dari agama sebelah ke agama Kristen, sekarang kakak pernah nggak dituduh dibayar pakai Indomie, dibayar pakai uang gitu? Pernah nggak sih ngalamin itu? Dibayar gimana tuh maksudnya? Maksudnya gini, banyak orang yang bilang gitu kan, banyak orang yang bilang masuk Kristen itu dibayar pakai Indomie 1 dus, masuk Kristen itu dibayar pakai uang. Kakak pernah nggak?
Gak sama sekali. Aku datang dengan sukarela, dengan keadaan aku nggak punya apa-apa. Gak ada juga yang ngajak aku, nggak ada yang ngajak, ayo udah masuk Kristen aja hidupmu bakal dijamin. Gak ada. Nggak ada. Gak Gitu. ada. Yes. Tapi hubungan papa sama mama, maaf kalau aku lancang nanya, sekarang baik-baik aja apa gimana? Bisa? Enggak juga. Enggak juga. Mm. Enggak Kakak, juga. Jadi ah, dibilang pisah juga, ya aku nggak tahu ke sebenarnya ayahku tuh adanya di mana gitu, nggak tahu. mm, Jadi ayahku bilangnya di A, tapi nggak taunya nanti di lokasi C gitu. mm, Nggak nggak dapat yang spesifik jelasnya di mana. yes, itu. Tapi mamaku juga apa ya? Dibilang mau pisah juga nggak mau, tapi jadi bingung sendiri aku ini jangan di keluarga aku tuh. Makanya aku sekarang kalau kemarin-kemarin aku bingung aku harus gimana, aku harus siapa lagi yang aku percayain gitu. Aku nggak ada pegangan. Kalau sekarang aku udah ada pegangan. Jadi pegangannya kak ya. Dan aku yakin kakak sekarang juga pasti punya damai sejahtera kan di dalam kehidupannya. Beda kayak dulu kan. Dulu kita serba bingung, kita kaum bingung dulu kan. Bingung mau ngapain, bingung nggak punya juru Iya, selamat. Bener nggak kak? Bingung nggak punya damai iya. sejahtera gitu. Aku nyari damai nggak dapat. Mau mau tengah malam bangun, mau nyoba, aku nyoba. Aku nangis memang aku nangis, tapi abis nangis tetap aja perasaannya nggak ada solusi gitu, nggak berubah. Tapi di sini aku kalaupun ngadepin masalah yang menurut aku rumit, aku diam, duduk, istirahat, aku serahin semuanya sama Tuhan. Tuhan yang selesaikan. Haleluya. Luar biasa memang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak. Dan aku tuh sangat Ya. sangat senang ya lihat murtadin, lihat orang-orang yang lahir baru ini. Mereka itu ketika bersaksi tanpa mereka menjatuhkan iman yang dulu loh, enggak, gitu kan? Bukan berarti ada kejelekan dari iman yang dulu, enggak. Cuman ketika mengenal Tuhan di dalam kehidupan kakak lebih punya damai sejahtera kan, luar biasa. Berbeda kak, yang berpindah ke agama lain dari agama Kristen, tujuannya untuk apa kak? Comot-comot ayat Alkitab, menjatuhkan iman kekristenan, tiap hari bikin konten menjatuhkan iman kekristenan aja kak. Itu, coba kalau kita jatuhin iman mereka, udah kejang-kejang mereka kak. Itu, dengar kesaksian aja kejang-kejang kok. Bener, Kak. Silakan dilanjutkan lagi kak, kalau ada yang mau disampaikan silakan.